Assalamualaikum sahabat, saya sudah sampai di depan rumah korban santet Sonokeling dan dia sedang sakit parah. Saya mendapat kabar katanya ulu hatinya hampir membusuk. Saya mau langsung saja mengobati sahabat. Kebetulan saya diundang datang ke rumah ini untuk mengobati karena kebetulan juga di kampung ini sedang terjadi teror santet Sonokeling dan itu sangat berbahaya. Saya mau langsung saja sahabat tangani pasien ini. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Ini orangnya ada atau enggak ini sahabat, saya belum tahu. Tapi saya diundang, dikabarkan katanya malam hari ini sedang sakit parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Pak Wibowo? Iya benar Pak. Katanya sedang sakit parah. Iya Bapak, saya sedang sakit parah itu Pak. Silakan masuk Pak. Ayo kameramen. Ya. Di mana Pak Wibowo? Pak Ustadz, silakan sebelah sini Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya Pak Wibowo. Iya Pak. Bapak saya. Sudah berapa hari? Sudah hampir 8 hari nih Pak. Oh, ini ulu hatinya hampir membusuk ya? Iya. Sudah dibawa ke dokter? Sudah, cuman ya seperti inilah Pak Ustadz. Saya juga nggak bisa nenangkan ini. Ini awalnya gimana kok bisa seperti ini? Awalnya dia sempat mengeluh sakit di bagian ulu hatinya Pak Ustadz. Cuma lama-lama kok jadi memar seperti ini. Awalnya hanya sebatas sakit saja. Sakit, mengeluh sakit. Tapi Bapak tahu nggak di kampung ini sedang diteror sama roh jahat yang bernama Sonokeling? Malah belum tahu itu Pak. Belum tahu. Iya. Ya, saya juga datang ke sini. Saya dikabarkan sama beberapa warga di sini, ya. Dia memberitahu saya katanya ada warganya yang sedang sakit parah, ulu hatinya membusuk, gitu ya. Sudah berobat tidak sembuh-sembuh, sudah seminggu lebih katanya. Jadi ya saya datang ke sini untuk melihat dan ternyata benar. Nah, kemarin juga saya mendapatkan pasien yang hampir sama di kampung ini juga. Tapi mudah-mudahan ini bisa diatasi. Ya, tolong Pak Ustaz. Jadi ini sudah seminggu lebih. Iya, sudah seminggu ini Pak Ustaz. Seperti ini Pak Ustaz. Kejadian di malam hari. Ya, malam hari dan mau menjelang subuh hari kedua itu saya menemukan ini Pak Ustaz. Di hari kedua menemukan. Iya. Ini ketemu di mana? Ini di halaman depan rumah Pak Ustaz. Ada dia tertumpuk tanah-tanah seperti mau dikubur gitu Pak Ustaz. Seperti ada tanah yang sudah digali, lalu tertanam di situ Pak Ustaz. Lalu jadi Bapak ini curiga dengan timbunan itu. Iya. Maka saya buka terus saya menemukan ini. Lalu digali nemu ini. Iya. Ini ketemunya di depan rumah ini. Depan rumah Pak Ustaz. Setelah kejadian Pak Wibowonya kesakitan. Sakit-sakit seperti Jadi jarak 1 harinya baru ditemukan ini. hari kedua saya menemukan itu Pak. Hari keduanya. Iya. Ini Pak siapa namanya? Ini Pak Agung. Agung. Ini paman saya Pak. Oh, paman. Iya. Kalau ini? Ini bapak saya. Oh. Coba kameramen disorot dulu ini. Ini saya melihat, kalau saya melihat ya di sini ada seperti kain kafan. Ini ada bunga yang sudah hampir kering. Terus ini ada tanah atau pasir ya. Nah di sini ada apa namanya ini, pusaka-pusaka kecil ini, keris-keris gitu. Dalamnya juga kayak ada rambut-rambutnya juga ini. Ya mungkin salah satunya ini mungkin. Ya nanti saya cek dulu aja biar untuk kepastiannya saya deteksi dulu. Tapi ini galian baru ya tanahnya ya. Makanya saya curiga Jadi ada bekas galian. jadi Bapak itu melihat di depan rumah ada orang bekas galian tanah gitu. Tanah bekas galian ada apa? Ditimbun. Setelah itu diambil nemu ini. Oh ada
plastik-plastik seperti itu. Ya mungkin kayaknya ada kayaknya ada kaitannya dengan Pak Wibowo yang terkena santet ini. Oh, berbahaya itu Pak Ustaz. Nanti saya cek dulu, saya belum bisa memastikan ini. Udah, ini kan udah kesakitan, saya minta tolong ambilkan air saja. Mau saya obati dulu. Saya bisa tolong ambilkan ini Pak. Ini tolong kalau bisa disembuhkan Pak Ustaz. Kasihan Pak. Ini makannya gimana? Ya seperti nasi dibikin bubur itu sedikit-sedikit Pak Ustaz. Itu pun kadang balik keluar. Terus minum banyak minum ya Pak Ustaz. Sering dikasih minum tapi kan? Iya, kalau minum masih terus. Kalau makan dia kadang Ada airnya? Alhamdulillah. Ini kan kondisinya seperti ini. Nanti saya buatkan air, nanti cukup dibersihkan dulu aja. Yang penting pengaruh-pengaruh santet ini tidak terlalu menggerogoti ulu hatinya. Iya, Pak Ustaz. Soalnya saya melihat sih udah seperti ini. Ya, sudah hitam kebiru-biruan. Iya. Ya, bisa dikatakan sudah memar ini. Ya, sudah memar. Wibowo, namanya Pak Wibowo. Ya, itu saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi sultanil azim wa sultanil qadim wa sultanil qadim wa ta'awudil mustajabati wa akal. Allah wa zakru lil alam mustajab lahu min al-hakim rasul sulaiman dawud ala sulaiman. Ya Allah ya sabar. Diminumkan sedikit saja, Pak. Iya, Pak. Di sini. Sedikit aja. Minum sedikit Pak, biar sembuh. As, Nah, diminum Pak. sedikit aja. Udah cukup. Alhamdulillah. Nah. Ini kan Pak Wibowonya tidak bisa mandi ya. Sebenarnya nanti dicampurkan air untuk mandinya. Kadang dilap-lap saja. Pakai kain basah, air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah Akbar. Bismillah. Saya mau narik santetnya dulu keluar, mudah-mudahan ini bisa cepat sembuhnya. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. 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 Gimana Pak Ustaz? Wah, ini sudah saya keluarkan, cuman masih ada beberapa ini. Sepertinya bukan sekedar santet aja yang menyelimuti tubuhnya, tapi ada roh-roh jahat yang berusaha untuk menguasai. Nah, nanti akan saya ruqyah aja ini. Iya Pak Ustaz. Saya ruqyah. Tolong dibantu Pak Ustaz. Kasihan ini. Sekalian nanti mau saya cek juga ini siapa pelakunya ini. Iya Pak Ustaz. Saya curiga juga ini. Kemarin saya juga menemukan korban yang kena santet, tapi saya juga menemukan pelakunya. Mungkin Bapak agak jauh dari sini mau rumahnya. Namanya si Hendra. Si Hendra kena santet juga. Pernah dengar tapi Pernah dengar aja. Ya dia kalau dikatakan dia masih di kampung ini, cuman beda wilayah aja, agak jauh dari sini ya, sekitar 20 menit lah kalau naik kendaraan itu. Ini kampung ini luas kan? Iya. Banyak, ada pegunungan, Iya Pak Ustaz. sungai, hutan-hutan itu masih banyak di daerah sini ya. Luas ini Pak Ustaz. Nah, saya bacakan doa nubuat dulu, nanti Bapak pegang ya. Iya Pak Ustaz. Kalau dia mencoba ada perlawanan, dipegang ya, tolong ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ما ذا الذي يصفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغضبهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل الظالمين إلا خسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم ولي الكلمات تمت والدعوة المستجابة وأكيل الحسن والحسين من أنفس الحق وعين القدرة والناذرين وعن الإنس والجن والشياطين ويكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون إنه لمجنون وما هو ذكر للعالمين ومستجاب لمن الحكيم ورث سليمان داود عليهما السلام وضد يا الله يزل رسل المجيد يفعل لما يريد طول العمر والسجسد وأولاد وحبيب الناس أجمعين واتبع عدل ود كل حام بني آدم عليه السلام ومغنح ويقول القول على الكافرين وقل جل قاسق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل الظالمين إلا خسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل الظالمين إلا خسرا. Siapa Anda di dalam ini? Hah? Anda roh jahat sono keleng ya? Kenapa Anda menguasai tubuh ini? Ayo jawab. Jawab omongan saya. Kenapa Anda masuk ke tubuh ini? Saya minta keluar, jangan mengganggu-ganggu warga-warga sini lagi. Saya bawa anak ini. Apa mau Anda tumbalkan? Iya. Sudahlah, sebaiknya Anda pergi saja. Anda pergi. Saya sudah tahu Anda akan menteror kampung ini dan akan menumbalkan banyak manusia.
anak Tapi jangan harap Anda bisa berkuasa di kampung ini karena saya sudah datang ke kampung ini. akan saya bawa. Tidak bisa Anda bawa. Sebaiknya Anda pergi. Kalau tidak saya buat kepanasan nanti. Ayo pergi sekarang. Jangan mengganggu lagi. Saya tidak mau pergi. Saya betah di anak ini. Anda mau tumbalkan kan? Ya. Anda buat ulu hatinya membusuk seperti ini. Setelah ulu hatinya membusuk, dia akan meninggal. Ya. Anda jadikan budak di sana. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, jadi Pak Wibowo ini sudah jelas ya, diteror sama si roh jahat Sono Keling. Jadi roh jahat Sono Keling ini dia karena sudah berbentuk roh, jadi tidak bisa dimusnahkan ya. Berbeda dengan jin. Kalau orang kerasukan jin ya itu mudah diobati. Tapi ini kan teror. Ini kalau saya belum jelas tentang dukun Sono Keling ini. Dia ini apakah memang berbentuk roh ataukah memang dia ini berbentuk dukun yang memang jasadnya ini dia bisa menghilang. Nah, saya belum paham ini Pak ya. Jadi yang saya tahu dia ini masih seperti roh jahat itulah, gangguan-gangguan. Tapi Pak Wibowo-nya sudah diobati. Pak Cahaya sebagai anak ya? Iya, saya anak. Ini Agung ini? Paman saya. Jadi masih siapa, adiknya atau kakak ya? Iya, Jadi adiknya ini. Ya, sudah ya. Jadi istilahnya seperti ini ya. Yang penting Bapak sudah pada tahu semua ya, bahwa ini memang teror dari roh jahat Sono Keling. Jadi roh jahat Sono Keling itu kalau sedikit saya cari tahu kemarin, dia ini seperti punya dendam. Ya, seperti punya dendam karena dia di kampung ini dulunya dia pernah masa oleh warga, lalu dia bertapa di suatu tempat dan dia berjanji akan menumbalkan warga-warga sini yang tidak mau jadi pengikutnya. Bahaya tuh, Gitu ya. Nah, jadi ini nih masih belum jelas ceritanya, jadi saya harus cari tahu lagi. Apakah memang dia ini wujudnya ada, nyata, atau memang hanya sebatas masuk-masuk ke tubuh. Tapi yang sering saya temuin adalah dukun. Ya, di sini dukunnya itu dia mengamalkan keilmuannya, maka si roh jahat Sono Keling itu ikut membantu. Ya, dalam ritual dukun itu. Dan ini sebenarnya yang mengirimkan itu dukun. Cuman lewat bantuan roh jahat Sono Keling itu. Ya, Bapak harus paham ya, bahwa ini bukan kejadian-kejadian yang biasa-biasa saja, bukan penyakit-penyakit medis. Kalau penyakit medis ya kita mudah, kita bawa aja ke rumah sakit ya, nanti pihak medis akan menangani luka-luka seperti ini. Tapi kalau ada kaitannya dengan non medis, yaitu berkaitan dengan jiwanya si orang yang disantet. Seperti Pak Wibowo ini kena juga jiwanya ini. Ya, jadi bukan sekedar fisik. Kalau fisik ya mungkin bisa ditahan sakitnya. Tapi kalau sudah kena jiwanya, ya sudah mau gimana lagi, harus ditangani secara non medis juga. Ya, oleh karena itu tadi saya sempat mentarik jin yang, atau bukan jin ya, roh jahat itu yang masuk ke dalam, yang berusaha untuk menguasai tubuhnya ini. Ya, nanti lebih tepatnya lagi saya mau cari tahu dulu dukunnya. Ya. Soalnya kalau dukunnya tidak ditemukan, ya nanti dia akan menjadi
teror lagi, diteror lagi. Ini kalau sudah kena seperti ini bahaya. Iya. Sekalipun sudah dipagari, nanti yang bisa satu rumah bisa kena teror juga, gitu ya. Nah, karena teror ini dia kalau udah satu orang kena, dia biasanya turun temurun, bisa jadi saudaranya, anaknya. Nah, nanti rumah ini nggak kena, tetangga bisa kena, gitu ya. Ini jenis teror yang sangat berbahaya ini, gitu. Nah, apalagi yang saya tahu ya, kalau di kampung ini kan orang-orang yang rajin sholat itu jarang ya. Iya. Hah? Karena masjid-masjid juga saya lihat banyak yang kosong. Benar nggak? Ustaz. Kadang ada musola masjid di sini tapi nggak ada yang azan. Iya, benar itu. Iya, Ustaz. Kadang ada yang azan juga, orang-orang sudah tua. Iya. Satu orang, dua orang yang sholat. Itu kenapa gitu, Pak? Apa memang di sini jarang ada pengajian? Kalau sebenarnya saya kurang tahu, Pak. Tapi kalau sepengetahuan saya memang jarang ada aktivitas. Bapak sendiri jarang ikut pengajian di Ya, kampung saya- ini? Saya juga jarang. Jadi di kampung ini memang jarang ya adanya Ya, pengajian. ya. Oh, sudah jelas sahabat ya. Jadi kalau sudah ada kampung-kampung yang jarang adanya pengajian, masjid-masjid yang kosong ya, seharusnya dipakai buat ibadah. Nah, itu malah kosong masjid ya. Ada juga orang yang sholat ya 1-2 orang. Ya kadang ada juga banyak warganya, tapi yang sholat cuma tua-tua aja, ada 5 orang, 7 orang, paling banyak 10 orang. Ya. Itu. Nah, apalagi jarang adanya pengajian, ya sudah. Jadi mudah itu rojaat itu menguasai kampung. Nah, apalagi Pak Wibowo ini ya bisa kena ya salah satunya itu jarang mengerjakan sholat 5 waktu, benar ya? Iya, Pak. Ya, Hmm. keluarga kami termasuk yang jauh, agak lumayan jauh dari ibadah, Ustaz. Kenapa? Karena memang dulunya di sini minim orang yang mengajar ngaji, atau minim warga-warganya yang memang nggak minat untuk mengadakan pengajian. Kalau sepengetahuan saya memang sedikit yang seperti itu. Jadi gini Pak ya, yang namanya kampung itu nggak ada yang namanya itu kekurangan kiai atau ustadz, itu nggak ada ya. Itu seharusnya itu kalau ada kampung semacam kayak gitu ya, itu sebenarnya warga yang berembuk ya, warga yang berembuk. Iya, betul. Ada ketua atau kepala desa ataupun RT ataupun ya intinya yang mengurus desa lah, berembuk. Kalau memang itu nggak dikaitkan dengan perangkat desa, ya warga saja yang berembuk ya. Berembuk untuk apa? Untuk mengundang. Biasanya kan dari keluaran pondok pesantren itu kan banyak sekali mengeluarkan ustadz-ustadz dari pondok-pondok. Nah, itu bisa mengajukan. Jadi datang aja ke pondok pesantren, misalkan ya, datang, Pak Yai tolong ini di kampung saya tidak ada kekurangan tenaga untuk pengajar. Nah, nanti biasanya kiai itu nanti akan mengirimkan santri-santrinya untuk datang-datang ke kampung yang memang di sana kekurangan tenaga untuk mengajar ya. Nah, begitu sahabat ya, ini buat gambaran juga ya untuk para sahabat-sahabat yang menonton. Apabila di kampung-kampung sahabat itu masih minim ya, ini saya berkaitan dengan RT RW saja ya, yang berkaitan lingkungan kecil ya. Mungkin di kampung sahabat itu ada yang namanya lingkungan ya, lingkungan RT atau RW ya. Kalau RW kan agak besar lah lingkungannya, kalau RT itu masih kecil. Kalau RT biasanya TPA saja cukup. Tapi kalau yang RW lingkungan ya, yang belum ada guru pengajar, ini saya sarankan warga-warganya berkumpul, berembuk ya. Berembuk itu ya, nanti datang ke pondok-pondok. Biasanya di sana kiai-kiai itu mengirimkan santri-santrinya untuk terjun langsung ke masyarakat untuk membantu. Nah, tetapi begini sahabat ya, jangan hanya sekedar mengundang saja. Itu artinya bukan mengundang untuk sesaat ya, tapi mengundang untuk selamanya. Artinya seperti ini, nanti ada santri-santri yang lulusan pondok, yang mereka siap untuk mengabdi di masyarakat, ya biasanya mereka terjun ke masyarakat dan bisa jadi kebanyakan sampai punya rumah di sana, kebuka pondok pesantren, bahkan ya anak istrinya ya tinggal di kampung itu. Kebanyakan seperti itu kiai. Jadi jarang adanya lulusan pesantren ketika sudah ilmunya sudah banyak, sudah tahunan, tiba-tiba lulus hanya mencari kerja saja, ilmunya tidak dimanfaatkan. Sayang sekali ya. Rata-rata orang-orang yang sukses dalam pondok pesantrennya seperti itu. Mereka akan terjun ke kampung-kampung yang membutuhkan
ilmu mereka untuk disebarluaskan. Dan untuk tempat tinggal biasanya mereka akan bertempat di mana di sana Allah menetapkan mereka, ya. Jadi tidak pulang ke rumah lalu jadi di rumah, tinggal di rumah seperti orang-orang biasa, tidak ya. Rata-rata setahu saya orang-orang yang sukses dalam bidang keilmuan mereka akan turun ke suatu kampung, dan di kampung itu mereka akan buka pondok pesantren gitu ya. Nah, itu dari mana dananya? Nah, ini yang saya bilang tadi sahabat, berembuk warga. Ketika sudah ada tenaga pengajar yang datang, maka pihak warga itu harus siap untuk memberikan, ya minimal untuk makan dulu sehari-hari dijamin. Soal makan, tempat tinggal, ya. Nanti kelanjutannya akan mudah itu. Akan mudah. Mudahnya gimana? Nanti ini akan berusaha untuk lebih sukses lagi, ya. Kalau sudah ini biasanya membuat mata pencarian baru seperti berdagang atau gimana ya, pengalaman-pengalaman banyak lah. Orang-orang yang lulusan pondok datang ke suatu wilayah, di wilayah sana dibantu untuk awalan-awalannya, berikutnya beliau-beliau itu ya membuka usaha sendiri, akhirnya berjalan sampai ya biasanya dapat dari sumbangan-sumbangan juga ada ya, untuk buka TPA nanti pondok ya. Setelah itu semakin membesar jadilah santrinya banyak yang belajar di sana, ya sudah jadi banyak pondok-pondok semacam itu ya. Nah, jadi kalau kampung-kampung itu yang sudah banyak pengajiannya, sholat 5 waktunya rajin, insya Allah tidak mudah kena yang namanya teror-teror santet seperti ini sahabat ya. Ini hanya sebatas gambaran aja lah. Nah, ditambah lagi wilayah-wilayah yang makmur itu ya, salah satunya itu ya kehidupan beragamanya berjalan. Soalnya kalau agama tidak berjalan ya bahayanya seperti ini ya. Di kampung banyak terjadinya kejahatan, keributan, maling, pencurian yang sering terjadi ya. Terjadinya main hakim sendiri, terus ya banyaklah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, untuk menetralisir hal seperti itu gimana? Yaitu tadi banyak-banyak di kampung itu mengadakan kumpulan pengajian ya, insyaallah kampungnya makmur, warga-warganya juga tenang tinggal di kampung, wabah-wabah penyakit itu tidak mudah datang ya, insyaallah semuanya makmur. Ya intinya ya seperti itulah gambarannya sahabat ya. Kalau sahabat setuju dengan cara saya, memang hal-hal seperti ini yang memang dari dulu dijalankan ya. Jadi kalau memang tidak ada di suatu kampung, jadi jangan pernah berharap oh akan datang sendiri seorang kiai ke kampung. Itu jarang seperti itu sahabat. Kebanyakan itu diundang nanti seorang santri ataupun yang lulusan pondok itu, yang ustadznya itu sudah akan berkembang di suatu kampung itu. Ya ada juga yang memang kampung-kampung yang didatangi oleh ustadz-ustadz yang memang di sana belum ada tenaga pengajar, disebarkan. Tapi kan nggak semua kampung sahabat. Ada kampung-kampung terpencil yang memang di sana harus ada yang undang gitu loh ya. Nah kalau nggak ada yang undang nanti ya siapa yang tahu datang ke sana kan gitu. Nah, sebaiknya seperti itulah sahabat kurang lebih. Ya sudah gitu Pak Cahyo. Oh, iya. Ini kan sudah saya tarik. Nanti saya mau cek dulu ya. Jadi saya nggak langsung pergi dari sini. Nanti saya mau cek juga ini siapa pelakunya ya. Siapa pelaku dukun yang menyantet Pak Wibowo ini. Iya. Itu ya. Tolonglah Pak ini Pak Ustaz. Insyaallah saya bantu. Nanti ini saya cek. Nanti saya di sini aja saya cek sekalian di rumah ini kalau ada energi negatif. Dan juga untuk para sahabat sedikit ada info penting ya. Hati-hati di Facebook, banyak penipuan mengatasnamakan Ustaz Nasin. Banyak akun Facebook palsu yang mengatasnamakan saya, yang menawarkan uang gaib, uang barokah, dan yang lainnya lah intinya. Banyak penipuan-penipuan, menawarkan pengobatan juga, hati-hati ya. Intinya akun Facebook resmi saya sahabat sudah tahu ya. Linknya, kalau pengen tahu link resminya, sahabat bisa kunjungi YouTube saya. Kalau bingung juga di YouTube, sahabat WA ke admin ataupun WA ke saya. Kalau sahabat WA ke saya belum balas, ditunggu saja. Jadi WA saya itu sahabat sudah tercantum nomornya di YouTube, saya sebutkan di nomor 0821 12 42 7433. Itu WA pribadi saya yang megang nomor itu.
Terus kalau ada nomor lain itu penipuan, ya. Terus saya sebutkan juga nomor admin saya di nomor 0821 800 8008, ya. Jadi sahabat kalau yang mau pesan madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non medis, sahabat bisa langsung hubungi saja, ya. Ini untuk orang-orang yang tidak bisa berjumpa dengan saya, yang berada di luar negeri atau yang berada di luar kota yang jauh dari saya sarankan melalui media madu ruqyah saja cukup, insya Allah. Nanti tata caranya dijelaskan oleh admin saya, ataupun bertanya ke saya langsung, insya Allah bisa sahabat, ya. Mungkin itu saja info dari saya. Hindari penipuan dengan cara sahabat harus tahu rekening resmi saya, ya. Karena si penipu itu biasanya minta transferan uang, nomornya namanya atas nama Muhammad Nasin tapi nomornya beda, ya. Jadi sahabat lebih baik kunjungi saja YouTube saya. Di situ ada nomor rekening, ada nomor WA saya, nomor admin saya juga tercantum sudah jelas. Kalau ada nomor selain yang ada di YouTube, dipastikan itu adalah penipuan, dan saya tidak bertanggung jawab. Kalau ada korban penipuan sudah saya beritahu, tapi mereka masih percaya dengan si penipu, yaitu resiko sendiri. Di YouTube ini sering saya jelaskan agar subscriber saya tidak jadi korban penipuan. Mungkin itu saja. Nanti saya lanjutkan lagi live-nya sahabat. Saya mau lanjutkan video untuk mendeteksi siapa pelakunya ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.